Di seluruh kepulauan Indonesia, cerita tentang moral dan kebijaksanaan kuno telah diturunkan dari generasi ke generasi. Di antara legenda yang abadi ini adalah kisah tragis Maling Kundang, sebuah narasi peringatan tentang konsekuensi dari pengkhianatan anak terhadap orang tua. Kisah ini, yang mengakar kuat di masyarakat pesisir Sumatera Barat, menjadi pengingat keras akan pentingnya menghormati orang tua dan kekuatan abadi dari cinta dan kutukan seorang ibu. Di sebuah desa kecil yang terletak di sepanjang pantai Sumatera Barat, hiduplah seorang janda miskin dan putra kecilnya, Kundang. Kehidupan adalah perjuangan yang terus-menerus bagi ibu tunggal itu, yang bekerja tanpa lelah untuk menghidupi anak kesayangannya. Kundang terlepas dari kemiskinan mereka, tumbuh menjadi anak laki-laki yang cerdas dan energik. Dia dikenal karena sifatnya yang nakal, tapi juga karena cinta dan rasa hormatnya kepada ibunya. Dia membantu ibunya dengan pekerjaan rumah dan sering menemaninya ke pasar, membawa keranjang ikan untuk dijual. Terlepas dari kesulitan mereka, janda itu tidak pernah mengeluh. Dia menghujani Kundang dengan semua cinta yang dimilikinya, berharap masa depan yang lebih cerah untuk putranya. Sedikit yang dia tahu, takdir punya rencana lain yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Seiring bertambahnya usia Kundang, dia mendambakan kehidupan yang melampaui batas desa kecil mereka. Dia sering memandang ke cakrawala, membayangkan petualangan yang menantinya di luar sana. Daya pikat lautan lepas dengan janji petualangan dan kekayaan terbukti terlalu kuat untuk dilawan. Ombak yang bergulung dan angin laut yang segar seolah memanggil namanya. Suatu hari sekelompok pedagang kaya berlabuh di desa mereka. Mereka membawa barang-barang mewah dan cerita-cerita menakjubkan dari negeri yang jauh. Kundang, yang terpikat oleh kisah-kisah mereka tentang negeri yang jauh dan harta yang melimpah, memutuskan untuk mencari peruntungannya di tempat lain. Dia merasa inilah kesempatan yang telah lama dia tunggu. Tolong, bawa saya bersamamu. Saya ingin melihat dunia dan membuat kehidupan yang lebih baik untuk saya dan ibu saya. Saya berjanji akan bekerja keras dan tidak akan mengecewakanmu. Baiklah, anak muda. Tekadmu mengagumkan. Kami akan membawamu bersama kami. Bersiaplah untuk petualangan yang tak terlupakan. Dengan berat hati, Kundang mengucapkan selamat tinggal kepada ibunya, memeluknya erat untuk terakhir kalinya. Berjanji untuk kembali suatu hari nanti sebagai orang kaya. Dia berjanji akan membawa kebahagiaan dan kemakmuran bagi keluarganya. Sang janda, patah hati namun pengertian, berdiri di pantai menyaksikan kapal itu menghilang di cakrawala. Air matanya mengalir namun dia tetap berharap. Setiap hari dia akan kembali ke tempat yang sama, menatap lautan tak berujung, bersweun sekepulauan skrin dengan selamat. Dipercaya Tanrovits pianyi vedsetium memberikan vikin sanmat spied. Tahun demi tahun berlalu. Kundang melalui kerja keras dan sedikit keberuntungan menemukan kesuksesan dalam usahanya. Dia naik pangkat, akhirnya menjadi pedagang kaya raya. Dia menikahi seorang wanita cantik dari negeri yang jauh, mengumpulkan kekayaan dan harta benda melebihi impiannya yang paling liar. Kehidupannya berubah drastis, dari seorang pemuda miskin menjadi seorang yang dihormati dan disegani di kalangan pedagang. Namun, di tengah kemakmurannya yang baru ditemukan, ingatan akan masa lalunya yang sederhana dan ibunya yang penuh kasih memudar di lubuk hatinya. Dia jarang memikirkan kampung halamannya dan lebih fokus pada kehidupan barunya yang gemerlap. Pada suatu hari yang menentukan, armada kapal Kundang berlayar ke perairan masa kecilnya yang familiar. Angin laut membawa aroma nostalgia, mengingatkannya pada masa-masa yang telah lama berlalu. Kabar kedatangan pedagang kaya itu sampai ke telinga janda tua itu. Dia tidak percaya bahwa anaknya yang hilang telah kembali. Hatinya dipenuhi dengan campuran kegembiraan dan ketakutan. Dia bergegas ke pelabuhan. Tubuhnya yang lemah gemetar karena antisipasi. Dia berharap bisa melihat wajah anaknya lagi setelah bertahun-tahun. Kundang, kasih untuk kamu. Sorry, nak bicara befriend describen. Saat kapal Kundang berlabuh, dia melangkah ke darat. Gambaran kesuksesan dan kesombongan. Janda itu dengan mata berkaca-kaca karena bahagia, bergegas ke arahnya. Dia tidak sabar untuk memeluk anaknya yang telah lama hilang. Kundang, anakku, benarkah itu kamu? Dia mengulangi pertanyaannya, berharap mendapat jawaban. Namun Kundang, yang dikelilingi oleh rombongannya dan malu dengan masa lalunya yang sederhana, pura-pura tidak mengenali wanita tua yang lemah itu.
Dia merasa malu dengan asal-usulnya dan tidak ingin mengakui ibunya di depan orang-orang penting. Bagaimana dia bisa menyangkal ibunya sendiri? Hatinya hancur melihat anaknya yang dulu penuh kasih, kini berubah menjadi orang yang dingin dan tak berperasaan. Ini benar-benar memilukan. Wanita tua itu terus mencari di antara para pedagang yang datang, berharap bahwa semua ini hanyalah mimpi buruk dan anaknya akan mengenalinya. Siapa kamu, wanita tua? Aku tidak mengenalmu. Aku tidak punya waktu untuk pengemis. Kundang, anak-anakku, tidakkah kamu mengenali ibumu sendiri? Ini aku ibu yang membesarkan nih. Kundang dibutakan oleh kesombongan dan kesombongan, menolak untuk mengakuinya. Dia memunggunginya, memerintahkan pengawalnya untuk mengusir pengemis itu. Sang janda hancur oleh penolakan kejam putranya, jatuh berlutut, tubuhnya yang lemah terguncang oleh isak tangis. Dengan hati yang berat dan air mengalir di wajahnya yang keriput, dia mengangkat tangannya ke langit dan berteriak, Ya Tuhan, jika dia bukan anakku, maka berkatilah dia. Tetapi jika dia memang darah dagingku sendiri, maling kundang, maka aku mengutukmu. Semoga kamu berubah menjadi batu karena kekejaman dan rasa tidak hormatmu. Langit menjadi gelap dan badai dahsyat meletus melepaskan amarah langit. Petir menyambar menerangi kegelapan dengan kilatan yang menakutkan. Laut yang tadinya tenang dan tentram kini mengaum marah. Ombak menghantam pantai dengan kekuatan yang luar biasa. Air laut yang bergolak mencerminkan kekacauan yang terjadi di hati Kundang. Kundang yang masih berada di atas kapalnya merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya saat mendengar kutukan ibunya. Angin dingin yang menusuk seolah membawa pesan dari masa lalu yang penuh penyesalan. Tiba-tiba kapalnya terombang-ambing seperti kapal mainan dalam badai yang mengamuk. Kapal yang dulu megah kini tak berdaya melawan kekuatan alam yang murka. Saat petir menyambar di langit, kilatan cahaya itu seolah menyoroti kesalahan besar yang telah dilakukan Kundang. Kundang yang diliputi rasa takut dan penyesalan akhirnya menyadari betapa parahnya tindakannya. Penyesalan yang mendalam menghantui setiap pikirannya, membuatnya merasa kecil dan tak berdaya. Dia mati-matian mencari ibunya di antara kerumunan, tapi sudah terlambat. Waktu tidak bisa diputar kembali, dan kesalahan yang telah dibuat tidak bisa diperbaiki. Kutukan itu telah terjadi, mengubahnya dan kapalnya menjadi batu. Proses yang menyakitkan itu mengingatkan Kundang akan setiap dosa yang telah dia lakukan. Badai mereda secepat itu dimulai, meninggalkan kesunyian yang menakutkan. Kesunyian itu seolah menjadi saksi bisu dari tragedi yang baru saja terjadi. Di pantai tempat Kundang pernah berdiri, tergeletak sekumpulan batu, selamanya berbentuk seorang pria dan kapalnya. Batu-batu itu menjadi monumen abadi dari kesombongan dan penyesalan. Penduduk desa yang menyaksikan murka kutukan itu dilanda ketakutan dan kekaguman. Mereka tidak akan pernah melupakan pelajaran berharga yang mereka saksikan hari itu. Legenda maling Kundang, anak durhaka yang berubah menjadi batu, terukir di hati mereka sebagai pengingat abadi akan pentingnya menghormati orang tua. Kisah ini akan terus diceritakan dari generasi ke generasi, mengingatkan semua orang akan konsekuensi dari tindakan mereka. Hingga hari ini, legenda maling Kundang terus beresonansi dalam budaya Indonesia. Ini adalah kisah yang diceritakan dan diceritakan kembali tidak hanya di Sumatera Barat tetapi di seluruh Nusantara yang berfungsi sebagai kisah peringatan dari generasi ke generasi. Cerita tersebut bukan sekadar hiburan. Ini adalah alat yang ampuh untuk instruksi moral yang menekankan pentingnya berbakti kepada orang tua, nilai yang tertanam dalam masyarakat Indonesia. Kisah ini dihidupkan melalui berbagai bentuk seni, termasuk tarian tradisional, pertunjukan wayang kulit, dan buku anak-anak. Ini berfungsi sebagai pengingat bahwa menghormati orang yang lebih tua, terutama orang tua, adalah yang terpenting. Dan mengabaikan nilai-nilai ini dapat menimbulkan konsekuensi yang mengerikan. Legenda maling Kundang lebih dari sekadar kisah pengkhianatan dan hukuman. Ini adalah bukti kekuatan abadi dari cinta seorang ibu, cinta yang tidak mengenal batas, tetapi juga cinta yang dapat sangat protektif. Ini mengingatkan kita bahwa kekayaan materi dan kesuksesan itu sementara. Tetapi cinta dan rasa hormat yang kita berikan kepada orang tua kita adalah harta yang akan bertahan seumur hidup. Patung batu maling Kundang menjadi pengingat terus-menerus akan konsekuensi dari kesombongan, dan rasa tidak hormat.
Ini adalah pengingat bahwa tindakan kita memiliki konsekuensi, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang yang paling kita cinta. Pada akhirnya, legenda tersebut mendorong kita untuk melihat ke dalam dan bertanya pada diri sendiri, apa yang benar-benar berharga dalam hidup.